bukan Tuhan yang pelin-pelan. Tuhanmu apa katanya? Lakimu memperkosa anak orang, masuk neraka atau masuk surga dia menurut agamamu? Kan tadi saya bertanya sama Uni, kalau seandainya ada keluarga Aku jawab. Uni ada dalam itu, Ya, mendoakan Uni itu memaafkan diperintahkan. dia dan mendoakan dia untuk kembali jalan orang benar, atau Uni Memaafkan dan berdoa itu perkara gampang. Tinggal ku maafkan, tinggal ku doakan, gampang itu. Tapi hukumannya tetap berlaku. Kalau dia tidak dapat hukuman di dunia, dia pasti dapat hukuman di akhirat. Atau dia memperbaiki dirinya dengan cara bertobat, dan dia tebus sendiri perbuatannya dengan cara apa? Dia ganti perbuatan jahatnya dengan perbuatan baik. Sekarang ku tanya sama kau, kalau tadi saya memperkosa, berarti Uni sudah maafkan dia dan Uni mendoakan dia, berarti Uni sudah berupaya untuk sudah kasih tahu dan dia untuk Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan channel Kristologi Muslim, channel yang akan memperlihatkan diskusi dan debat lintas agama. Pada kesempatan hari ini, semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat, selalu diberikan kesehatan, dan segala macam urusan dilapangkan, dipermudahkan, dan dilancarkan seperti apa yang diharapkan, dan juga diberikan segala kecukupan ekonomi, rezeki yang berlimpah yang tidak pernah habisnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di video kali ini masih seperti biasa, saya akan memperlihatkan diskusi dan debat lintas agama, di mana nantinya apologet Islam dan oknum Kristen akan saling bertanya dan menjelaskan agama masing-masing. Yang mana kita akan bisa menilai mana agama yang benar-benar bisa diterima dan dipahami secara akal pikiran manusia yang berakal. Di video ini juga kita akan melihat diskusi dan debat Unirifa dan apologet Islam lain dengan beberapa oknum Kristen, yang mana kita bisa mendapatkan ilmu dan pengetahuan tentang ajaran Islam dan ajaran Kristen. Dan bagaimana berjalannya diskusi ini, apakah akan berjalan tenang dan santun atau malah sebaliknya memanas, di mana biasanya oknum Kristen jika tidak sanggup menjawab pertanyaan dan juga tidak terima ajaran dan isi kitabnya dibahas, mereka akan emosi dan marah, bahkan sampai menghujat pribadi atau ajaran. Nah, daripada penasaran dengan diskusi dan debat ini, mari kita simak saja videonya sekarang. Jadi maksudmu Rifa? Oke, boleh Uni. Sekarang saya tanya sama Uni. Sebentar dulu. Saudara atau keluarga dari Uni, ya, saya minta maaf ya saya bicara seperti ini. Kalau seandainya dia ada terlibat kejatuhan dalam suka nipu atau seks bebas, apakah Uni masih bisa memaafkan dia dan mendoakan dia untuk kembali ke jalan benar? Artinya memperbaiki hidupnya? Mantap. Memaafkan dia atau bagaimana? Memaafkan dan memperbaiki hidupnya itu boleh. Kalau di Islam adalah anakku berzina, ini kata nabiku loh, dengarkan baik-baik ajaran Islam nih. Apa kata nabiku? Seandainya Fatimah mencuri, aku yang potong tangannya. Di Islam kalau orang mencuri, potong tangan, bos. Nggak ada ceritanya Tuhan baik. Kenapa? Buktinya residivis yang keluar dari penjara setelah mencuri nggak berubah, dia tetap jadi pencuri dia. Kemudian kalau ada yang berzina keluargaku, asal ada saksinya 4 orang, kalau dia masih gadis didera 100. Makanya kau tengok di Aceh itu, di Aceh itu kalau anak gadis berzina dicambuk 100 kali. Kalau dia laki orang dan bini orang dicambuk sampai mati, dirajam. Itu ajaran Islam. Tapi harus ada saksi 4 orang. Ada saksi 4 orang. Tapi dengan cara itulah Allah mengampuni dia, karena kami adalah Tuhan kami, bukan Tuhan yang pelin-pelan. Tuhanmu apa katanya? Lakimu memperkosa anak orang,
Masuk neraka atau masuk surga dia menurut agamamu? Kan tadi saya bertanya sama Uni, kalau seandainya ada keluarga Aku udah jawab. Uni ada dalam itu, Ya, mendoakan apakah Uni itu memaafkan diperintahkan. dia dan mendoakan dia untuk kembali jalan orang benar, atau Uni Memaafkan dan berdoa itu perkara gampang. Tinggal ku maafkan, tinggal ku doakan, gampang itu. Tapi hukumannya tetap berlaku. Kalau dia tidak dapat hukuman di dunia, dia pasti dapat hukuman di akhirat. Atau dia memperbaiki dirinya dengan cara bertobat, dan dia tebus sendiri perbuatannya dengan cara apa? Dia ganti perbuatan jahatnya dengan perbuatan baik. Sekarang ku tanya sama kau, kalau Nah, berarti tadi saya memperkosa, berarti Uni sudah maafkan dia dan Uni mendoakan dia, berarti Uni sudah berupaya untuk bisa, sudah kasih tahu dan dia untuk memperbaiki hidup, dan Uni mendoakan dia, berarti Uni sudah tarik dia untuk bisa kembali jadi orang benar. beda dengan Kristen. Di Kristen kalau kau itu Uni diperkosa katakan, beda. saya sudah bisa Di paham, Kristen Uni. beda, sister. Kalau di Kristen kau sedang diperkosa orang, kau nggak boleh lawan. Kau kan diperkosa misal sama si Daniel ini, kau diperkosanya sama si Daniel misalnya, kau nggak boleh lawan. Diam kau, pasrah kau, karena kau pikul salib. Karena kata Yesus, jangan melawan orang yang berbuat jahat kepadamu. Siapa yang bilang tidak boleh Kau lawan? maafkan Kita dia. disuruh lawan, Uni. Yesus, Kita disuruh mana lawan, disuruh untuk kita lawan? tidak jatuh dalam dosa. Seperti demikian. Ini aku tunjukkan Uni. kau ayatnya. Nih, sama kau kayak si Daniel nggak ngikutin ajaran Yesus. Makanya aku bilang si Junta itu lebih betul. Nih ya, Ya baca, sepengel baca. Tapi harus kau baca. kau baca satu kitab pun nggak berubah ayat itu. Ya, kau tengok Matius pasal 5 nomor 39, sister. Ya, kau baca ayat ini ajaran Tuhanmu. Beda kita. Ya, ada Jai, naik Jai. Nah, kau tengok ini. Tetapi aku berkata kepadamu, hai Silpa, ini kata Tuhanmu loh, ini Tuhanmu yang bilang loh, janganlah kamu melawan orang yang berbuat jahat kepadamu, melainkan siapapun yang menampar pipi kananmu, berilah juga pipi yang kiri. Kalau kau diperkosa sekali, kau ganti gaya. Nggak boleh kau lawan. Berarti saya Diperkosa sanggah kau Uni ya. dengan Tadi cara- kan saya sudah bilang, saya sanggah Uni. Kalau Uni bersama orang tua Uni, saya sanggah ya. Saya sanggah Uni. Saya sanggah Uni. Kalau Siapa yang menghina aku? Uni dengan orang tua Uni atau saudara Uni beda pemahaman, dan Uni itu benar, makanya Uni sakit hati kan, sakit hati karena orang tua Uni atau saudara Uni tidak berbeda pemahaman dengan Uni. Makanya Tuhan bilang jangan melawan, jangan marah, tetapi kasih sabar dan mendoakan dia, mengampuni dia, dan mendoakan dia dengan berjalan jair, dengan mendoakan berarti melibatkan Tuhan untuk memberikan pengertian bahwa dia yang salah, Uni yang benar. Contohnya seperti Betul itu. kau. Nanti kau diperkosa, kau berdoa, ganti gaya biar nggak sakit. Kau kan udah ngangkang. Tuhan baik, Uni, ganti gaya. saya Kau minta akan sama lagi. Uni, Ampunilah kita, dia kalau tidak kita, tahu. Uni, saya minta Nggak ya boleh sama lawan. Uni, boleh ya saya minta kalau Uni mau bicara tentang kebenaran, bahwa anak-anak banyak orang yang tipping di bawah, berbicaralah tentang hal benar. Kalau seandainya itu tadi dia orang kitabmu, yang suka Dek. seks bebas, dia berupaya untuk jadi orang benar. Kalau Uni berbicara seperti ini kan, firman Tuhan ini nggak bisa kebenaran dari Al-Quran Ini nggak bisa disampaikan, betul. Uni. Ini Nggak bisa firman disampaikan. Tuhanmu, Dek. Uni, Firman saya belajar, Tuhanmu saya itu. tahu tentang kisah Nabi Muhammad. Saya tahu bagaimana kisah Enggak, Nabi aku nggak Muhammad. nanya. Ibunya seorang. Nggak nanya aku. Bayangkan saja ibu Muhammad waktu kok lari ke Nabi mengandung dari Muhammad? Nabi Muhammad, istrinya bapaknya Nabi Muhammad itu sudah meninggal ibu. Terus apa Bagaimana urusannya dengan larangan namanya ini? Nabi Muhammad itu berupaya untuk bisa, dia tertekan dalam keadaan Apa suaminya ini? meninggal dan dia harus berupaya untuk Dari membesarkan mana Nabi itu Muhammad dalam tertekan kandungan. ibunya Nabi Muhammad? Oi, jangan kau tahu asal. tentang Kau di sini kisahnya kalau ini. Saya tahu coba di tentang mana kau baca kisahnya. itu? Saya belajar Di mana tentang kau baca kisahnya, itu? makanya saya tahu. Ya di mana kau baca itu? Di mana kau baca kalau ibunya Nabi Muhammad tertekan? Jangan kau ngada-ngada. Tertekan Kau udah ibu, memfitnah kalau ini. ibu Uni Rifa, kalau seandainya Mana? suami mau meninggal di saat kamu hamil, apa kamu tidak tertekan? Itu kau yang tertekan. Jangan kau samakan ibunya Nabi Muhammad dengan Tuhan, kau. Oh Tuhan, tertekan ibu. Kau baca dulu. Kalau suami mau Diam dulu, meninggal di Daniel. saat kamu udah Jangan kau menikah, fitnah. terus meninggal tertekan. Jangan kau samakan Itu orang lain dengan tertekan. diri kau. Terus waktu Oi, itu Daniel waktu- bersih. Siapa? Mamanya siapa? Apa ini? Nabi Muhammad waktu Woi, itu sakit berat. tunjuk berat dan datanya. meninggal. Tertekan
tunjuk datanya, tunjuk data. Tunjuk Saya datanya nggak- bahwa saya nggak ada ibunya Nabi datanya, Muhammad tapi tertekan. saya nonton Ini filmnya di Kristen Google. penipu ini teman-teman. Saya cari di Inilah Google, saya orang nonton, Kristen. saya cari tahu tentang Kalau kisah Nabi orang Muhammad Kristen, dari awal orang dia Kristen waktu teman-teman. mulai lahir sampai dia sampai Mulut dewasa. mula, udah mulai kau menghujat kau. Ketika kau nggak mampu menjawab ajaran kau yang nggak relevan dan nggak rasional ini, mulai kau menghujat. Mana tertulis ibunya Nabi Muhammad tertekan? Tunjuk sama aku dalilnya. Jangan nipu kau depanku ini. Kau bilang ibunya Nabi Muhammad tertekan. Kau pikir kau samakan perempuan-perempuan soleha dengan diri kau? Jangan kau memfitnah, tunjukkan dalilnya. Kau tengok itu ya, di dalam kitabmu itu, ketika kau diperkosa, kau nggak boleh melawan. Kau nikmati sudah. Nah, supaya nggak sakit bokongmu, kau ganti gaya. Pas kau sedang berdoa itu kan, kau diperkosa nih. Apabila ditampar pipi kirimu, kau kasih yang kanan. Kalau ditepuk pantat kirimu, kau kasih yang kanan. Kalau perlu kau kasih depannya. Uni, Kenapa? Kau nggak boleh saya bilang melawan. sama Uni, coba Uni bicara tentang kebenaran, artinya bahwa orang-orang anak-anak muda yang suka seks bebas, jadi Uni buka pikiran mereka bagaimana harga memangnya diri kalau mereka melakukan supaya mereka seks- bisa menjadi kutanya pribadi dulu. yang terbaik sebelum mereka menikah. Kutanya. Seperti itu. Adakah di dalam kitabmu dihukum orang yang seks bebas? Yesus ketika ada pezina saja dibebaskan sama Yesus. Di agamamu Artinya nggak tadi apa-apa kan saya berhubungan sudah seksual bilang, saya bebas ambil loh. dari Mana perkataan ada Uni hukumannya? bahwa Yesus memberikan kesempatan buat orang berubah. Yesus Makanya, memberikan kesempatan betul. bagi orang berubah. Kalau orang itu nggak memperbaiki berubah? hidupnya menjadi lebih baik. Contoh, Maksudnya kau Uni, ingat, kalau orang bebas itu dosa nggak kau. Uni berubah? itu mungkin di lain. Dosa Uni itu kok punya orang dosa. beda? Tapi Bebas Uni dari kau. kecil sampai besar Uni nggak punya dosa. Uni punya dosa, tapi Tuhan masih berikan Uni kesempatan untuk berubah jadi orang Yang kutanya baik. itu, Taruh. kalau si Daniel ini berhubungan seksual dengan janda di samping rumahnya, apa yang dilakukan Yesus kepada si Daniel? Jawab. Dibebaskan karena dosanya udah ditebus. Kau pun gitu, Silpa. Kau tidak. Kalau kau berhubungan seksual, ya di mana dalilnya kalau kau dihukum? Kalau di Islam dihukum kau berzina dihukum kau. Kalau di Kristen kau berzina dihukum nggak? Kau kan nggak paham. Ini Nggak paham. itu kau berbicara dalam tentang agama. pada waktu itu perempuan itu kedapatan berzina. Artinya dia perempuan Makanya kalau itu si Daniel kedapatan dia berzina, sudah punya suami dan dia Silpa, berzina. Itu seandainya si Daniel kedapatan berzina dengan si Rasmi, kira-kira kalau Tuhan kau turun dihukum atau dibiarkan si Daniel? Menceret. Dibiarkan sama Tuhanmu karena Tuhanmu udah mati. Tuhan kalian tuh udah mati menebus dosa kalian. Mau berzina kalian pun nggak masalah. Kalian kan udah ditebus. Iya, Mak, Makanya aku bilang enak jadi. Kembali hari ketiga. Iya, memang kan untuk menebus dosa kau kan. Iya, untuk menebus dosa kau kan, Daniel. Apa Maksudku, Per? Daniel, Yesus mati untuk menebus dosa kau kan. Bangkitannya kau ceritakan Daniel. juga lah. Daniel, Tuhan kau mati dan bangkit itu untuk menebus dosa kau kan. Iya. Jadi kalau kau bersundal dengan si Rasmi, ya berzina kau dengan si Rasmi, dihukum nggak kau sama Yesus? Ya kalau saya melakukan dosa ya dihukum. Mana dalilnya? Bohong kali kau. Dia aja mati untuk menebus dosa kau, jadi kau bebas lah berdosa. Kau pulang, mana ada dia menghukum orang berzina? Buktinya orang berzina aja dibiarkan dia. Kita tadi dunia aja kita mencuri aja ditangkap, dipenjarakan, dihukum. Apalagi Itu bukan hukum Yesus. Di penjara itu hukum manusia. Yang kutanya, ketika kau mencuri, masuk neraka kau. Daniel, di penjara. jangan sok-sok baik kau. Kau itu sudah ditebus sama Tuhan kau. Kok ngarang pula? Udah aku tanya, dosa kau ditebus Yesus nggak? Ya udah, dosa kau ditebus Jadi kan Yesus nggak? buat dosa masukmu. Masukmu suka-suka kan buat dosa gitu. Coba aku tanya dulu, kalau ada orang Kristen mencuri dihukum Yesus nggak? Masukmu suka-suka kan berbuat dosa karena ditebus dosa kan. Iya, betul. Iya, makanya suka-suka kalian aja. Bagimu, bagi kami tidak. Bukan gitu Ya sudah aku tanya pengajarannya. sama kau. Ya udah, oke. Kalau aku salah gini, tunjukkan kepadaku ketika kau jadi Kristen dan ya tunjukkan ayatnya. Tunjukkan kepadaku kalau Kristen berbuat jahat dihukum Yesus, di mana dalilnya?
si Silpa tidak boleh melawan kau, kata Yesus. Tetapi aku berkata kepadamu Silpa, janganlah kamu melawan orang yang berbuat jahat padamu Silpa. Kalau kau memperkosa si Silpa, Daniel, aman kau. Si Silpa nggak boleh melawan. Dia akan berdoa kepada Tuhan saat kau memperkosa dia. Tuhan, ampunilah si Daniel. Si Daniel nggak tahu apa yang dia buat, tapi dia ganti gaya biar nggak sakit dia. Ganti gaya dia ke kanan. Kau perkosa dia terus, dia berdoa lagi, Tuhan, ampunilah. Bukan sek aja pikiranku, memang kayak gitu. Memang saya kayak gitu. bicara, saya Kok bicara. aku yang hipersek, kalian yang hipersek. Kok aku pula yang hipersek? Kalian yang tidak boleh melawan orang yang memperkosa. Tapi yang bilang Uni, kita sebagai perempuan kita harus menjaga harga diri sebagai seorang perempuan supaya pada Ya, waktu Silpa, kita kau baca menikah, ini. perawan Ya udah, dan kau baca, berjaka. Silpa. Uni, perawan itu Ya, kau berbicara baca ini, tentang Silpa. perawan Ya udah. dan berjaka. Berbicara Silpa, tentang kau baca ini. kepribadian seseorang. Silpa, takutnya aku Sebelum kau nikah. diperkosa si Daniel, kau minta lagi nanti. Kau tengok ini. Tetapi aku berkata kepadamu, jangan kamu melawan orang yang berbuat jahat kepadamu. Silpa, kalau kau diperkosa Daniel, boleh nggak kau melawan? Sekarang saya tanya sama Uni, di situ ada kata perkosa di situ Uni, saya tanya ada firman Diperkosa di situ itu berbuat jahat atau perkosa? berbuat baik? Ada contoh di Diperkosa situ? itu berbuat jahat atau berbuat baik? Di sini dikatakan berbuat jahat. Memperkosa itu berbuat jahat atau berbuat baik? Sekarang saya tanya Uni, di firman itu ada kata perkosa nggak di situ? Saya tanya sama Uni. Diperkosa- firman itu memperkosa Uni itu baca perbuatan dari atas, jahat. Dari atas sampai bawah ada kata perkosa di situ Memperkosa nggak? itu perbuatan jahat. Enggak, saya Memperkosa nanya itu contohnya di oh situ jadi ada Pak, perkosa jadi nggak? memperkosa itu bukan perbuatan Itu jahat di- guys. Coba, Jadi menurut tapi Silpa saya- memperkosa itu bukan perbuatan jahat karena perbuatan baik, kata si Silpa. Contohnya di situ ada enggak? Di situ ada enggak kata perkosa di Kata situ? Uni? di situ Jangan dikatakan berbuat jahat. kebenaran. Berbuat jahat itu banyak. Berbuat jahat itu banyak. Mencuri berbuat jahat, memperkosa berbuat jahat, membunuh berbuat jahat. Jadi kalau kau misalkannya diperkosa sama Daniel, kau nggak boleh lawan. Terus saat ini saya tanya Uni, membunuh itu berbuat jahat apa enggak? Membunuh itu Iya. berbuat jahat. Jadi kalau Udah kau lah, dibunuh Budi. sama Daniel, kau nggak boleh lawan. Kau udah jauh saat kau udah gila sek kau. Seks bebas Kalau itu, udah lama kau seks nggak bebas dijelek. itu. Aku pula gila sih. Berdosa Ih, kotor. Jijik kali otak kau Daniel, turun kau. Kau Tadi mau bilang memperkosa sama Silpa, aku Uni. tengok. Kayaknya si Daniel pengen memperkosa si Silpa, karena kalau dia memperkosa si Silpa, dia nggak ngelawan Silpa ini. Si Mau Silpa saya ini tanya sama adalah Uni. Kristen. Uni kalau dalam seks bebas, Uni sebelum menikah dan Uni sudah seks bebas itu dosa enggak? Saya tanya sama Uni. Dalam Islam berdosa lah. Dicambuk saya kami 100 kali. Itu berbicara tentang firman pada waktu itu. Dia kedapatan bersina, perempuan itu kedapatan bersina karena mungkin Yang mana dia. yang kau ceritakan ini? Itu bukan ayat Matius, itu kitab Lukas, itu lain lagi ceritanya itu. Terus saya tanya sama Perempuan yang kedapatan Uni. berzina itu beda ceritanya dengan Matius 5:39. Matius 5:39 Di ini dalam Tuhan firman itu Yesus tidak ada kata mengajarkan perkosa di situ. Ini tidak ada di situ tadi. Berbuat Uni, itu tidak ada kata jahat. perkosa di situ Uni. di situ berbuat Firman tidak ada kata jahat. perkosa. Orang bodoh juga Tidak tahu ada. kalau memperkosa itu berbuat jahat. Masa kau nggak tahu kalau memperkosa itu berbuat jahat? Sampai Uni bisa Di situ ada kata berbuat jahat. Berbuat jahat itu ngapain? Kata berbuat jahat itu kata perkosa. Berbuat jahat itu bisa maksudnya dalam membunuh. Memperkosa itu berbuat- menipu. memperkosa itu itu apa dalam ini? kata Ya udah, perkosa. Bukan Memperkosa itu bukan berbuat jahat atau berbuat baik? Memperkosa berbuat jahat atau berbuat baik? berbuat jahat. Ya Berbuat jahat. udah, kalau gitu memperkosa lah kalau gitu. Kau ada aja kau. Nggak bisa Uni, kata di situ artinya jahat itu artinya hidup dan ketidakbenaran Uni. Seks bebas, saya sudah Nggak tahu jelaskan sama lagi Uni. lah aku Kristen. Membunuh, bersina, Aduh. dengan sesama. Itu dalam artinya tidak ada suka kau dalam lah. tidak kebenaran. Masa Uni harus masa Uni ini kan tadi sarjana, Uni sarjana, ya kan? Uni kan seorang mahasiswa. Ya, mahasiswi. Kan Uni bisa Mahasiswi. mengerti tentang apa yang saya bicarakan dong. Nggak ngerti aku bahasa kau. Entah apa-apa yang kau bilang tadi. Saya ini kan saya berbicara di Uni pakai menggunakan bahasa Indonesia, bukan bahasa Inggris, bukan bahasa Arab, bukan Tapi bahasa nggak Jerman, ngerti aku entah bukan bahasa apa-apa yang Jepang. kau bilang. Yang ku bahas adalah ayat Matius 5:39 yang Saya kau bicara jelaskan di entah Uni itu apa-apa. bahasa Indonesia Uni. Kalau bahasa Inggris Iya, tapi nggak atau ngerti bahasa aku. Arab atau bahasa Jepang Aku nggak bahasa ngerti. Jepang. Uni nggak ngerti. Nggak Saya paham bicara di aku. Uni pakai bahasa Indonesia masa Uni Iya, nggak tapi ngerti? entah apa-apa yang kau bilang. Nggak entah apa-apa. Beo juga bisa bahasa Indonesia, tapi nggak semua yang diucapkannya itu bisa kita mengerti. Jesus Yang kau love maksud you, itu apa? no. Apa pula Jesus love you knowledgeable? Apa kau ini? Saya Tapi berbicara aku di berkata bahasa Inggris. kepadamu, janganlah kamu melawan orang yang berbuat jahat kepadamu, kata Yesus. Kutanya sama kau, kalau ada orang yang memperkosa kau, kau boleh nggak lawan?
Kenapa Uni harus ambil kata perkosa? Kenapa saya kan tadi contoh deh Uni. Ya, karena kalau aku salah memperkosa paham itu berbuat dengan jahat, bapak setahu sama aku. mama Uni salah paham dengan bapak atau saudara Uni, karena mungkin mereka hidup dalam kayak mungkin saudara Uni seks bebas. Jadi Uni kan salah paham. Uni bilang itu salah, tidak boleh seks bebas. Saudara Uni bilang dia nggak mau. Ini hak saya, ini maunya saya. Yang kutanya adalah kalau Contohnya, Silpa kalau tadi Uni diperkosa memberikan sama contoh, kalau Daniel, Uni memberikan contoh diperkosa, contoh, maka saya juga berikan contoh seperti itu dengan Uni. Nah, ya udah siapa? kalau Apa Uni memberikan contohnya? contoh Apa perkosa, contohnya? maka saya juga memberikan contoh kepada Uni dengan Ya udah. saudara Uni atau teman Uni yang seks Ya, nggak bebas. Itu dosa. Nggak itu boleh, dosa loh. berdosa. Berdosa memang. Terus, kalau kau diperkosa sama Daniel tadi, kau boleh melawan nggak kata Yesus? Saya harus melawan dong, karena saya diperkosa, ngapain saya Wah. nggak melawan? Katamu melawan ya. Nah, kata Yesus kayak gini, memang nggak ngikutin Yesus kalian ini. Kata Yesus, tetapi aku berkata kepadamu, janganlah kamu melawan orang yang berbuat jahat kepadamu. Memang nggak berguna ajaran Yesus ini buat si Silpa. Saya kan tadi bilang sama Uni, contoh orang yang berbuat jahat, mungkin kata-kata dari orang tua Uni atau saudara Uni atau siapapun dia dalam pekerjaan apapun, kalau seandainya tidak sepaham Uni yang benar, makanya Uni harus bisa belajar untuk memaafkan dia. Uni mendoakan dia, Tuhan, sekiranya Yaudah, tadi arah berarti orang yang pembicaraan memperkosa kami, kau, saya kau benar. maafkan dia. Berarti Saya kau benar. maafkan orang yang memperkosa kau. Uni bilang sebentar dulu Uni. Saya bilang begini, Uni bilang kan mungkin dalam contoh saya berikan dalam pekerjaan. Dalam pekerjaan Uni tahu Uni pekerjaan Uni benar, tapi teman Uni yang salah. Uni yang benar. Terus Uni mau memaksakan kebenaran ada pada Uni untuk tahu bahwa Uni benar sedangkan dia bilang dia benar. Uni belajar untuk memaafkan dia. Uni belajar untuk mendoakan dia agar Tuhan Jangan memberikan nangis lah, pengertian Silpa. bahwa dia yang benar, dia salah, Uni yang benar. Agar dengan doanya Uni pada waktunya Tuhan akan memberi pengertian bagi dia bahwa dia yang salah, Uni yang benar. Seperti itu Uni, like that. You know? Berarti kalau kau diperkosa Daniel, kau maafkan dia. Tadi saya kan berikan contoh yang tadi saya bilang. Kalau Uni berikan contoh yang itu, saya kan sudah berikan contoh seperti ini tadi. Contoh, example contoh tadi kan saya bilang dalam pekerjaan Uni benar dan ada kesalahpahaman antara Uni dan teman kerja Uni. Ya kan? Uni sudah menjelaskan bahwa saya yang benar, tapi temannya Uni bilang dia yang benar. Uni mau menjelaskan dengan cara bagaimanapun, dia bilang dia yang benar. Uni belajar untuk memaafkan dia, belajar untuk mendoakan dia. Maka kuasa Tuhan akan nampak dalam pribadi Uni, dalam doa Uni, dan akan memberikan pengertian bahwa teman Uni yang salah. Tapi Uni sudah belajar untuk memaafkan. Uni tidak bisa berdebat Jadi? secara terus-terus lagi, karena Uni berdebat terus berarti akan ada terjadi perpecahan di antara Uni bersama teman. Bisa. Jadi Karena kalau kau diperkosa kesalahpahaman. Daniel, kau maafkan dia. Ya, kalau seandainya pada waktu itu mungkin dia mabok atau bagaimana, saya udah diperkosa ya saya belajar. Tapi saya belajar untuk menentukan itu. Iya, saya mengaku itu. Tapi saya kan sudah bilang contoh, saya berikan contoh lagi di luar dari kata perkosa. Didi, Saya kan tadi Didi berikan kematian banyak sama contoh dia. pada Uni. Kalau seandainya yang Uni sekolah loh, Uni sekolah, Uni seorang mahasiswa. Kalau saya kan sudah berikan contoh lain, contoh tadi pemahaman. Iya, yang- iya, 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 Contoh iya. yang kan saya sudah berikan sama Uni. Jadi seperti itu, Iya, like Silpa. that. Like that. Ya, Makasih kalau Uni. nanti Silpa diperkosa, Silpa akan menikmati dan tidak akan melawan dan memaafkan pemerkosanya. Baik, Catat, sebentar kawan-kawan. Saya mau Hati-hati berbicara ya, ya. saya. Saya berbicara Uni. Saya dan Iya. saya dan pagi ini untuk kita artinya berdiskusi, mungkin ada kata-kata yang tidak berkenan, saya minta maaf dan Iya. saya berdoa biar apa yang Uni dalam room yang ada ini bermanfaat bagi generasi-generasi berikut. Silpa. Karena saya tahu bahwa Silpa. Uni benar-benar luar biasa, saya bilang. Jadi biarlah dakwanya Uni lewat Saya biasa di luar. manfaat bagi generasi-generasi berikut, generasi-generasi yang Silpa. sekarang ini yang lagi dibuka pola pemahaman tentang kebenaran, tentang kitab Silpa. suci dalam versi Silpa. bahasa Insya Allah. bukan bahasa Indonesia Ini dapat tapi hadiah. bahasa Indonesia, bahasa Makasih. Arab, bahasa lain. Jadi itu Silpa. saja dan saya minta Silpa. maaf Uni. Makasih saya Silpa. sudah ya. Silpa,
Ya, Silpa, kalau kamu diperkosa 1000 orang, ya, kamu Uni, lawan nggak 1000 saya orang minta itu? maaf, saya salam kenal buat dari saya dari NTT. Iya Silpa, Salam kenal dari hati-hati Uni. diperkosa ya Silpa, Saya nggak enak menganggap lo Uni diperkosa, sebagai tapi ya saudara nikmati saya, aja. saudara Iya, yang iya. sama-sama kita lahir ke dunia, jadi saya menganggap Uni sebagai saudara. Iya, iya. Nanti kita masih hidup dalam dunia. Silpa, Semoga hati-hati Tuhan ya. bisa membantu Hati-hati ya, kita untuk Dek. kita jadi pribadi yang terbaik. Apalagi setiap Silpa, sebagai hati-hati saudara, diperkosa Daniel kita ya. bisa menjaga Hati-hati harga ya, Dek. diri kita sebagai seorang perempuan. Iya, hati-hati, Masa hati-hati. kini, saya bilang Kartini Iya, masa iya. kini itu Uni Iya. Rifa. Iya, hati-hati ya Silpa. Iya, terima Saya- kasih. Uni Kartono, Dek. saya Dek, Uni minta- Kartono bukan minta- kesini, Dek. minta turun Uni ya, Kartono. Uni ya. Oke, Oke, salam Dek, kenal Uni turunkan. ya, Uni ya. Saya Hati-hati minta turun diperkosa Daniel ya. Silpa, hati-hati diperkosa Daniel ya. Soalnya nanti nggak boleh lawan. Terpaksa menikmati ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Bang Al. Kenapa double? Kenapa Bang Al ini suaranya ekonya besar? Hati-hati Silpa diperkosa ya nanti. Iya. Agak takut aku jadi orang Islam. Saya minta tolong sama kalian yang laki-laki. Tolong kalian pantau-pantau perempuan-perempuan Kristen. Kalau seandainya mereka diperkosa sesamanya Kristen, mereka nggak boleh lawan. Kalianlah bantu mereka untuk melawan orang yang memperkosa mereka. Jangan kalian ikut-ikutan ambil bagian. Mentang-mentang mereka nggak boleh melawan orang yang memperkosa mereka. Heru kumis, jangan kau pula ikut-ikutan, woi. Kau Islam diajarkan beramar ma'ruf nahi mungkar. Mentang-mentang orang Kristen kalau diperkosa nggak boleh lawan, kau ikut pula memperkosa. Bang Baktiar Ago, jangan punya rencana memperkosa perempuan Kristen. Ingat, dalam Islam kita diperintahkan beramar ma'ruf nahi mungkar. Biarkan ajaran mereka begitu. Kalau si Silpa diperkosa si Manjuntak dan Daniel, dia tidak melawan, jangan kalian ikut-ikutan minta bagian. Kalian Islam, kalian lawan itu penjahat-penjahat Kristen itu ya. Lagi pula mau kalian memperkosa perempuan Kristen. Ya sabar. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bentar ya, nanti saya sapa ya. Ingat laki-laki Islam. Ingat laki-laki Islam ya. Maunya kalian memperkosa perempuan Kristen, mereka nggak diajarkan cebok. Rugi kalian ya. Pertama, kalian berdosa. Kedua, bau ya. Ngapain? Ketiga, diharamkan kalian akan bertengkar dengan Nabi Muhammad SAW. Kalian Islam, di Islam itu memperkosa itu perbuatan keji dan mungkar. Jangankan memperkosa, mendekati zina aja berdosa. Kalian Islam diajarkan beramar ma'ruf nahi mungkar. Walaupun perempuan Kristen seperti Silpa itu bukan saudari kalian, lindungi dia. Ya, lindungi si Silpa itu. Kalau kalian tengok ada yang mau memperkosa dia dari kalangan Kristen, jangan kalian ikut minta jatah bagian. Mentang-mentang si Silpa tidak akan melawan, ikut pula kalian minta bagian nanti. Ya, jangan, rugi kalian. Ngapain kalian perkosa? Nikahilah perempuan-perempuan yang seperti aku ini. Ada mahar kalian, nikah. Perempuan yang diajarkan bercebok ganti celana dalam aja 5 kali sehari. Ngapain kalian memperkosa perempuan Kristen yang nggak diajarkan cebok? Ngapain? Rugi kalian. Udahlah nggak enak, busuk pula, dosa banyak. Mending kalian halalkan perempuan-perempuan Islam kayak saya ini yang diajarkan cebok. Jangan Keril, jangan kau cari Silpa pula. Kecuali kau Oten. Kalau Oten nggak apa-apa. Oke, kita sapa tamu kita dulu ya. Halo, Seli Sesang. Agama apa? Seli Seseng. Agamanya apa? Tengok, boleh nggak bentar aja Uni katanya. Nggak boleh. Walaupun dia nggak melawanmu, jangan kau buka celana dalamnya. Walaupun dia tidak akan melawan, jangan. Halo, Selisa Seng. Oke, turun ya bro. Bang Al, kalau sudah ready silakan dibuka mic-nya kalau sudah ready. Halo Pak Eta. Bentar nih, Eta aku Basso. turun dulu nih. Nih, aku Masalah, turun dulu, Bang. bentar. Ini masalah nih. Iya. Iya. Sorry. Halo Pak Eta, agamanya apa? Halo, assalamualaikum. Agamanya Pak? Islam. Oke, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa yang mau disampaikan Pak? Silakan. Enggak, cuma nyimak, Kak. Oke, Terima di bawah kasih, ya Kak. Pak ya. Izin saya. Ya, oke, saya turunkan. Oke, Pak Pangeran. Silakan Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Uniku yang Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Pak. ya maju terus nih, jangan mundur sama oten-oten pengkhianat itu nih. Ajar oten-oten itu nih.
Jangan, kita nggak boleh menghajar, kita boleh mengajar mereka. Ajarannya diajar ini, ajarannya diajar tuh. Siap. Oke, udah Pak, itu aja. Oke, terus lanjutkan ini. Oke, terima kasih. Salam Ya, dari terima sahabat. kasih bantuan. Salam juga, waalaikumsalam. Umat Islam naik bertanya bayar 200.000. Orang Kristen pertanyaannya, kalau aku lagi mood ku bayar apa? Ya, halo Cina, tulisannya nggak tahu apa, siapa namanya? Chenmo, Ya, Chenmo, agama apa Chenmo? Kristen. Oke, Chenmo, silakan. Uten tidak masuk surga, kata Yesus. Aku tanya, Umi agama apa? Islam. Islam. Rukun Islam ada berapa? Rukun Islam ada 5. Satu apa? Aku bukan lagi TCPNS. Aku di sini bukan orang yang lagi diuji-uji. Rukun Islam ada berapa? Ada 5. Satunya apa? Iya. Satunya. Ya ngapain aku Loh. ya bersyahadat. Terus Ya, syahadat sama siapa? ya bersyahadat kepada alam semesta lah. Bersyahadat bahwa Allah itu adalah Tuhan dan Nabi kami adalah Nabi Muhammad adalah Oh, Rasul. berarti nyeleweng ya Umi ya? Agamanya Nyeleweng. nyeleweng ya? Dua, Kok nyeleweng? satu syahadat. Kenapa? Syahadatnya apa? Coba tanya aku. Ya syahadatnya asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Emang Umi percaya sama Muhammad? Ya percayalah. Dia kan bukan pendusta kayak Paulus. Wong, dia itu loh matinya di selangkangan wanita. Gimana sih? Inilah anak anjing, gue bilang. Loh, Fitnah. Sejak kapan Nabi Muhammad mati di selangkangan? Yang mati terkangkang itu Tuhan kau. Mati sambil dikangkangi, penisnya diperlihatkan ke seluruh alam semesta. Mana ada Nabi Muhammad mati di selangkangan? Tuhan kau yang mati keluar dari selangkangan, mati terkangkang, itu Tuhan kau. Sudahlah, Tuhan kau keluar dari, karena orang yang membunuh Tuhan kau itu rata-rata LGBT. Makanya aku bilang, kalian Kristen-Kristen ini, ketika kalian percaya Tuhan kalian dikangkangi, ditelanjangi, duburnya aman nggak menurut kalian? Kalau nggak memfitnah bukan Kristen memang. Kau bilang pula nabiku mati di selangkangan Tuhan kau yang keluar dari vagina, mati dikangkangi, dibuka celana dalamnya, kau tuduh pula nabiku yang mulia itu. Tuhan kau itu mati dikangkangi itu, dibuka celana dalamnya sama Hansip Romawi. Pertanyaanku, aman nggak duburnya? Itu yang perlu kau pertanggungjawabkan. Kenapa aku katakan begitu? Karena ada tertulis begini, ya, Tuhan kau dilecehkan secara seksual karena dia korban pelecehan. Nih ya, ini kita bahas nih, Tuhan yang mati dikangkangnya nih. Nah, nih kau tengok nih ayatnya, apanya buktinya nih. Dari The Conversation, Yesus juga korban pelecehan seksual. Tuh, Tuhan kau dilecehkan. Yang aku sampai sekarang ini mau tanya itu adalah, dalam sejarah orang Romawi, rata-rata orang Romawi itu adalah orang yang LGBT. Ketika Tuhan kau itu disalib, pertanyaanku adalah, ada nggak yang bisa menjamin dubur Tuhan kau aman? Kentinya nggak dipegang-pegang. Ada tidak satu pun orang Kristen yang bisa membuktikan kalau burung Yesus itu tidak pernah dikokop sama orang Romawi? Ada nggak bisa kalian buktikan samaku, burung Tuhan kalian itu nggak ditowel-towel, nggak dimainkan sama Hansip Romawi? Ada nggak bisa kalian buktikan secara ilmiah samaku, burung Tuhan kalian itu nggak dikelupasin sama Hansip Romawi dan nggak dikulum sama Hansip Romawi? Ada nggak bisa kalian tunjukkan kepadaku, dubur Tuhan kalian itu nggak disodok sama burungnya orang Romawi? Bisa nggak? Itu yang perlu kalian tanyakan. Itu yang perlu kalian renungkan. Ketika kalian punya Tuhan yang anusnya, burungnya dalam keadaan dikuasai oleh Hansip Romawi, kira-kira menurut kalian Hansip Romawi itu akan membiarkan aman itu barang? Sementara Hansip Romawi pada waktu itu bejat. Secara sejarah mereka akan mempermalukan orang yang mereka salib. Maka pertanyaanku adalah, bisa nggak kalian menjamin bahwa burung Tuhan kalian nggak dikokop sama Hansip Romawi, nggak dihisap sama Hansip Romawi, duburnya nggak ditusbol sama Hansip? Bisa nggak?
Itu yang perlu kalian bahas. Jangan fitnah. Aku jujur bertanya ini. Ketika Tuhan kalian ditelanjangi itu, Hansip Romawi itu kan biadab itu. Aman nggak itu barangnya itu? Nggak ada yang noel-noel barangnya gitu. Hah? Waktu dia sedang diletakkan di salib kakinya terpaku, tangannya terpaku, kan burungnya waktu itu kan bebas itu, dalam keadaan bebas itu. Bisa nggak kalian menjamin burungnya nggak dituel-tuel sama para pesundal yang ada di situ? Ada, bisa kalian membuktikan? Renungkan itu. Itu kenapa tidak mungkin Nabi Isa Al-Masih putra Maryam itu dipermalukan oleh Allah. Kenapa? Tidak mungkin seorang nabi itu akan dihinakan begitu. Renungkan itu. Berpikir kalian. Bisa nggak kalian buktikan sama aku dan seluruh umat Islam? Woi Ripa, aku punya data secara ilmiah. Kalau ternyata orang Romawi itu ketika menyalib dia punya aturan. Apa? Tidak boleh menyentuh selangkangan yang disalib. Baru percaya aku. Oh, ternyata mereka ada aturan. Kalau orang yang disalibkan itu tidak boleh disentuh duburnya. Percaya aku tuh. Tapi pertanyaanku berbalik ke kalian. Bisa nggak kalian menjamin? Bisa kalian menjamin kalau lubang duburnya, kalau alat vitalnya nggak disentuh? Tunjukkan sama aku datanya itu. Hah? Ada yang bisa buktikan sama aku nggak ketoel? Nggak ditoel-toel gitu? Nggak dikokop? Hah? Nggak dikuliti? Bisa kalian sama aku nunjukkan itu? Kalau bisa kalian nunjukkan nggak apa-apa. Aku lagi cek dapur ya guys. Sorry ya guys. Oh ini ada ikanku soalnya. Aku mau goreng ikan. Bentar dulu ya. Aku mamak-mamak gini aja sambil masak aku ngelayani kalian. Kurang apa aku baiknya sama kalian? Sambil masak aja nggak baca literasi pun aku bisa ngobrol sama kalian. Coba aku tanya sama kalian Oten dulu. Kalian yang percaya Tuhan kalian, ya, yang mati ditelanjangi itu, coba kalian tunjukkan sama kami umat Islam supaya kami nggak salah paham bahwa ada jaminan dari literasi orang Romawi dan Yahudi bahwa Tuhan kalian yang ditelanjangi itu tidak sama sekali ditoel-toel barangnya, supaya kami bisa mengatakan bahwa Tuhanmu aman duburnya. Nabi kami COVID mati di selangkangan. Dada aja kalian nih. Kenapa nggak bisa menyebarkan agamamu kalau nggak memfitnah? Ya, nggak bisa kalian menyebarkan agama kalian kalau nggak memfitnah dan menghujat. Sulit kali rasanya. Naik kau. Ini Kristen nih. Lanjut Kristen, lanjut. Tunjukkan ajaran kasihmu. Aku tunggu kau. Kenapa? Lontek. Banyak omong kamu. Ya iyalah, kan aku lagi ngomong. Masa aku pargoy? Lontek lah, saya lontek betina. Nggak apa-apa lah. Kan jadi lonte masuk surga di agamamu. Apa salahnya jadi lonte di agamamu? Anjing. Kan makanan kau itu anjing sama babi. Mamaku aja doyan anjing sama babi. Dasar banyak omong. Emang banyak omong loh, namanya juga pembicara, speaker. Maksud kau aku banyak pargoy di sini? Nggak mungkin aku banyak pargoy. Babi anjing. Kau makan babi anjing, kau pula menghujat babi dan anjing. Anjing aja sama babi nggak mau disamakan sama kau. Sok pinter kamu, anjing ini babi. Memang pintar aku. Mamaku aja ngakui kalau aku pintar. Kau tanya sama mamamu kalau nggak percaya. Mamamu lontek. Hah, mamaku lonte? Ya, Kok kayak gitu? Udah tua pun jadi lonte mamamu. Berhentilah, suruh mamamu berhenti jadi lonte. Udah tua pun udah nggak ada yang suka. 20.000 harganya. Goblok. Bodoh. Hah? Bodoh mamamu? Ih, jahat kali kau, masak mamamu COVID nah. Anjing mamamu. Ih, mamamu anjing. Marah kali kau ini lo. Mamamu yang betina lonte. Hah? Mamamu anjing? Ih, mamamu lonte. Ya ampun. Astagfirullahalazim. Bilang sama mamamu kalau udah tua jangan jadi lonte, berhenti sudah. Masuk panti jompo sana. Ada Zuma kamu betina mahasiswa goblok. Iya, kata Bang Zuma aku pintar memang. Goblok. Kenapa? Kamu goblok. Hah, goblok mamamu? Waduh, janganlah kayak gitu, jangan kau hujat mamamu depanku lo. Gitu-gitu mama. Hah? Mamamu anjing? Waduh, parah kali nih. Jangan kayak gitu, nggak boleh kok kayak gitu. Masa mamamu kau bilang anjing?
Kau makan anjing, kau bilang pula mamamu anjing, nanti mamamu kau makan. Jangan gitu. Lari kamu, lari. Mana kamu? Apa? Masak aku lagi masak. Ngapain kau nanya-nanya aku? Suka kau nengok aku? Ih, jijik. Jijik, mama kau menjijikkan. Kamu cantik. Tapi emang betina. Kayak mana? Emang Gak, betina. kita tanya kau dulu. Betina. Di gerejamu memang kayak gini ajarannya ya? Kamu emang suci ya, kamu ini lontek. Aduh ya Allah. Inilah ajaran Kristen guys. Janganlah kalian salahkan orang Islam. Dia ini nggak salah. Tuhan yang sedang bekerja dalam dirinya nih. Ini Roh Kudusnya bekerja ini. Nah terus, jadi kayak gini kalian diajarkan di gereja. Weh, kenapa kau segitu aja pengujatanmu? Kurang itu. Udah nggak sanggup. Udah sakit jantung. Emang urusan Ya tuh kalau udah sakit jantung kau. Sakit jantungnya. Kau yang menghujat, kau pula yang sakit jantung. Aneh kau Kristen. Kau yang menghujat, kau yang sakit jantung. Kau menghujat, hidupku makin bahagia. Kau tengok ini, hidupku makin happy. Happy adek bang. Lanjut Bang Al, gantian dulu, aku mau masak dulu. Cek. Aduh. Nggak bisa nih, nggak bisa loh. Aduh, kenapa Bang Al? Ganti ini dulu. Nggak. Ganti soundcard dulu kayaknya. Di tempat kerja soalnya. Ini naik aja. Oh, pantesan. Nggak apa-apa lah nih, sebentar aja ya. Sambil kita tunggu teman-teman. Boleh. Kenapa Oten itu selalu marah sama makanannya ya? Apa tidak kebagian dari jiran sebelah atau gimana tuh? Sebab selalunya kalau babi itu tidak dibagi-bagi, marah itu jiran tuh. Waktu aku Kristen dulu lah yang aku tahu. Makanya aku bilang dia marah sama lonte. Padahal lonte itu lebih dulu masuk surga kata Tuhannya. Dia marah-marah sama anjing. Padahal anjing makanannya. Kenapa lah kawan-kawan kita Kristen kayak gini kali nasib mereka ya? Sedih kadang aku tengok mereka ini. Jadi gini, kenapa mereka kalau orang Islam itu apabila mereka tidak kebagian babi kan diorang marah, diluahkan sama orang Islam. Tahu enggak kenapa alasannya? Kenapa? Sebab kalau diluahkan sama sesama Kristen, ketahuan kan ajaran penipuan kasihnya itu. Akhirnya dia luapkanlah sama kita dengan cara penipuan, katanya kita tidak tahu ajaran kasih gitu. Jadi itu anehnya Oten. Betul Uni bilang tadi itu anjing makanannya mereka. Jadi teman-teman, Bang Al ada satu pengalaman. Waktu Bang Al dulu kerja jaga kilang di Sandakan. Datang orang tator nih kan, 30 orang nih bawa kayu. Aku bilang mati aku kali ini, mati aku nih. Rupa-rupanya dia bilang, Cip, ada anjing nggak di sini? Alamak, rupanya cari anjing. Hidup-hidup dipukul tuh. Dimasukin ke karung, baru dibakar hidup-hidup. Jadi Oten marah pula ke kita. Dia yang makan, dia marahin ke kita. Sama ini ya, kalau di Kemal-Kemal sekarang memang jarang sekali kita temukan Oten yang memang betul-betul mencari kebenaran. Akhirnya, alhamdulillah, inilah berkat rahmat Islam itu benar. Karena Islam itu dari segi apapun Oten punya narasi itu, kita tetap ladani sebagai rahmat sesama manusia, kasih kepada manusia. Tapi Oten, sebaliknya mereka tidak berpikir kadang-kadang. Mereka naik dengan kebodohannya. Oten di bawah ini yang sudah ragu memang dengan ajarannya, nanti tambah berpikir. Dia tidak pikir itu. Dia pikir hanya dirinya, dia pikir dia betul, dia pikir dia benar, dia pikir dia paling pintar. Padahal sejatinya paling dongok. Jadi coba kawan-kawan Kristen mikir sedikit lah. Pikir, kalaupun kamu tidak menjadi Kristen sejati karena memang tidak ada Kristen yang tahu Kristen, jadi manusia pun sudah cukup. Manusia itu dikasih akal, dikasih pikiran agar menghargai sesama manusia. Kalau memang tidak ada upaya atau daya untuk mengcounter atau menidakkan hujat teman diskusi atau apologi itu, minimal berpresentasilah dengan kata-kata yang baik agar jadi rahmat atau edukasi kepada netizen. Tapi Kristen ini memang mereka tidak berpikir apakah memang mereka ini sudah diperlihatkan sama dunia, khususnya di layar lebar begini,
perdiskusian manusia ini bahwa Kristen sejatinya nauzubillah adalah ajaran setan. Allah alam, ada teman-teman yang baru naik. Ini kalau tidak ada Oten, karena Bang Al doubling ini, lanjut aja mungkin, sebab Bang Al udah selesai kalau gini suaranya. Lanjut dulu. Ya, buat teman-teman yang di YouTube sudah 2 jam 57 menit ya. Seharusnya saya itu cuma 1 jam aja. Mungkin saya ganti lagi judul baru ya. Kita close dulu yang ini. Ya, di sini ada Pak Guforo nih. Assalamualaikum Mbak Rita, aku diturunin mohon, naik diturunin aja. Oke, siap. Halo, buat hiburan. Ngeri kali ya Kristen. Kalau dia diperkosa, nggak dia lawan guys. Diperkosa, nggak boleh dia lawan. Nikmati dengan ganti gaya ya. Halo Pak Iin. Sengaja dah balik ya. Halo Bang Faizul. Oke. Jadi gitu guys. Heran. Kalian yang sudah menghujat, sekali kalian menghujat sudah kutunjukkan sekali, udah. Kalian gak layak lagi naik ke sini. Kenapa? Kalau aku naikkan kalian sama aja aku dengan mengizinkan penghujat untuk menghujat kembali agamaku. Tadi kau sudah fitnah itu. Sebelum kau bisa membuktikan nabiku mati seperti yang kau tuduhkan, kau gak bisa naik. Kecuali kau punya data. Nah, dan kau juga tunjukkan data bahwa Tuhan kau itu selangkangannya aman. Jadi gak perlu lagi naik ke sini. Masih mending si Silpa tadi, si Daniel tadi masih bisa ku naikkan. Kenapa? Yang bodoh di sini diizinkan, penghujat baru nggak diizinkan. Sekali kau menghujat di sini, jangan kau harap naik lagi, ya. Nggak mungkin ku naikkan penghujat. Nah, gitulah. Gitu ya. Kalau kalian di sini mau membuktikan bahwa kalian menurut Yesus selamat, nggak apa-apa. Aku bersedia kok menunggu kalian menjelaskan. Tapi entah apa-apa aja yang kau bilang. Dan kalian yang menghujat di sini nggak dapat tempat. Di sini cukup sekali kalian. Kami mempertunjukkan kalian, nggak apa-apa sekali 2 kali. Tapi kalau aku yang kalian hujat nggak apa-apa. Tiap hari pun kalian hujat aku nggak apa-apa. Nggak masalah. Aku dihujat tidak merusak peradaban. Tidak ada yang rusak peradaban kalau aku yang dihujat. Halo. Halo Bunga Support. Oke. Nih, hatuha aja dulu ya. Bang Al turun dulu nih, suara lain ini. Siap Bang. Ya, udah selesai aku suara begini nih. Nantilah naik lagi kalau sudah. Iya. Lanjut aja dulu. Iya, suaranya dah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo. Saya naikkan satu-satu ya. Halo nih. Ya. Enggak cuman mau nyampein sehat selalu nih, aku ngefans sama Uni. Amin. Pokoknya sehat selalu, sukses, semoga lancar semuanya Uni dakwahnya. Siap. Udah gitu aja Uni, makasih ya dan dinaikin. Siap. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Pak Deden. Halo Pak Deden. Halo Poison. Halo Poison. Halo Umar 212. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ada yang mau disampaikan Bang? Ada, ini saya mau nyampaikan kemarin malam itu Neng Umi apa namanya, naikin Edis. Kenapa Edis itu ngawur terus kabur dia? Kurang tahu. Emang kayak gitu kelakuannya. Soalnya aku sering mampir ke rumahnya itu, bikin panas aku udah nggak terlalu paham tentang agama, dia permaluin aku. Pada kemarin malam aku senang betul biar dihajar sama ini. Tapi dia malah kabur. Ya ngapain masuk ke situ Pak? Kalau udah tahu dia nggak beres. Enggak, dia kan mengundang itu. Terus saya dengar panas aku, akhirnya aku naik. Yang salah itu bukan dia, yang salah Anda. Ngapain Anda dengerin? Dia ngoceh sepanjang apapun, kalau Anda nggak denger, Anda nggak sakit hati. Iya betul. Ya itu aja sih Bang, sukses selalu. Oke, makasih Pak Umar. Halo Pak Roni. Oh, selamat Ya, silakan. siang, Uni. Boleh bertanya, Siang juga. Uni? Boleh. Saya mau tanya Ali Imran 5051 nih. Sebutkan aja apa ada bunyinya. Di situ hukum Taurat model gimana itu nih? Hukum Taurat di dalam Al-Quran itu adalah ajaran kepada Nabi Musa. Wahyu yang sampai kepada Nabi Musa. Nah Wahyu yang diberikan kepada Nabi Musa. di situ disuruh tunduk dan taat pada siapa, Uni? Yang mana ini ayatnya? Coba kamu bacakan ayat ini loh. Baca Timbul Tenggelam nih. Ya coba kamu bacakan ayatnya. Saya lagi kerja juga, nggak mungkin saya ikuti semua mau kalian. Kan kalian yang bertanya. Coba jelas, bacakan terjemahannya biar ku maksudkan, biar ku jelaskan. Kedengaran kau nih kalau saya baca Timbul Tenggelam? Duh, ayat berapa? Repot kan Ali kali. Imran Ayat berapa? 50. Ali Imran 50 sampai 51. Bentar lagi kita pindah tempat nandar ya guys. Dan juga aku datang kepada kamu ialah untuk mengesahkan kebenaran Taurat yang diturunkan dahulu daripadaku, untuk menghalalkan bagi kamu sebagian dari perkara yang telah diharamkan kepada kamu. Dan juga aku datang kepada kamu dengan membawa satu mujizat dari Tuhan kamu. Oleh karena itu bertakwalah kamu kepada Allah dan taatlah kepadaku. Di sini taat kepada Nabi Muhammad perintahnya. Terus Oh, apa Nabi yang mau Muhammad. ditanyakan? Berarti yang bawa Ya, hukum iyalah. Taurat Nabi Muhammad. Bukanlah, ini kan bunyinya bukan Nabi Muhammad bawa Taurat. Masa nggak bisa bahasa Indonesia? Dan juga aku datang kepadamu untuk mengesahkan kebenaran Taurat yang diturunkan dahulu. Gimana sih? Masa nggak bisa bahasa Indonesia sih, Pak? Bahasa Indonesianya masa gimana nih? Nol ini. Ya Masa gitunya makanya nggak paham.
mau diskusi kan supaya tidak salah paham. Makanya di situ dikatakan bahwa Nabi Muhammad itu membenarkan kitab Taurat yang diturunkan sebelumnya kepada Nabi Musa. Paham Tunduk nggak? taat padaku gitu ya. Ya kepada Nabi Muhammad lah, karena Al-Quran diturunkan kepada Nabi Muhammad. Al-Quran itu membenarkan kitab Taurat. Taurat itu diturunkan kepada Nabi Musa. Maka ketundukan itu adalah kepada Nabi Muhammad gitu loh. Masa nggak paham? Oh, tunduk. Udah saya jelaskan pelan-pelan dulu, bentar nih. Oke, itu aja, Dibaca Umi. aja lah. Terima kasih ya. Oke, makasih. Apa terlalu cepat ya aku menjelaskannya sampai susah kali orang Kristen ini memahaminya? Penjelasanku yang terlalu cepat atau otennya yang terlalu goblok? Maaf ya, kata-kata ini harus keluar karena memang begitu. Masa gitu aja nggak paham? Tapi udahlah, nggak apa-apa lah. Kan mereka tuh kan kognitifnya mereka sampai di situ, nggak apa-apa lah. Untung mereka nggak ketemu Yesus. Kalau ketemu Yesus dikata-katai bodoh sama Yesus, karena Yesus berkali-kali ngatain orang bodoh. Kita nggak boleh ngikutin Yesus ya, karena Yesus dalam Bible itu agak kasar mulutnya, aku tengok ngata-ngatain orang bodoh. Ngeri kali ya si Silva tadi diperkodok, dia nggak ngelawan katanya. Nandar udah live guys? Nandar udah live belum? Cobalah, aku mau YouTube-nya tadi merobot. Udah ya, kita istirahat dulu ya. Ada realitas yang harus kita laksanakan ya. Saya harus meeting dulu sama Raja Arab ya. Ini masalah Venezuela soalnya nih ya. Ini masalah Venezuela soalnya nih ya. Soalnya Venezuela kabarnya udah diambil sama Amerika nih. Kita rebut kembali Venezuela ya, biar kita bagi-bagikan minyak yang ada di situ. Saya meeting dulu sama raja-raja yang ada di dunia ini dulu ya. Venezuela soalnya udah direbut sama Amerika gitu kan. Di mana tahu kita bisa mengambil alih Venezuela kembali gitu. Ya, biar kita jual minyaknya. Kita perlu minyak soalnya mama banyak kali berantem gara-gara nggak ada minyak soalnya. Jadi kita butuh minyak untuk buat minyak buat mukanya si Rasmi yang udah kering ya kan. Minyak buat badannya Bu Darni yang udah kering kerontang ya kan. Ya kan? Kita butuh itu Venezuela. Saya mau meeting dulu sama petinggi-petinggi alam semesta, sama Lord Rangga dulu. Lord Rangga katanya udah bangkit dari kematian. Ya, kalian nggak tahu kabar terbaru ya? Lord Rangga itu sudah bangkit di tahun ketiga loh. Lord Rangga itu nggak tahu kalian kan Lord Rangga kabarnya kan? Lord Rangga macam-macam kan sama Lord Rangga. Lord Rangga itu akan merubah tatanan bumi yang kedua lagi loh. Lama-lama betul kata Pastor Loading. Kalau kita debat sama Oten masuk Islam, kita masuk rumah sakit jiwa. Makanya udahlah, berat diskusi sama Oten tuh. Kalian jangan, cukup aku aja. Jangan kalian ikut-ikutan debat sama Oten ya. Hanya orang-orang terpilih aja yang mampu diskusi sama Oten. Kebayang gak kalian diskusi sama Oten kayak gitu? Bisa kalian itu. Jadi makanya aku bilang para pendebat apologet ini jangan diganggu lagi mentalnya. Udah hampir rusak mental kali diskusi sama Oten. Kata si Daniel, kalau biniku diperkosa aku bunuh orangnya katanya. Kata si Junta, ku biarkan, ku telepon polisi apa, kayak gila itu. Hah?
Nggak stres. Menurut kalian nggak stres kami diskusi sama Oten? Stres kami lo diskusi sama Oten loh. Gimana nggak depresi diskusi sama Oten? Coba kalian bayangkan. Tahap apa aja omongnya. Ditanya apa, jawabnya apa. Iya. Besok aku gila. Makanya kata Bang Loding, kita ini katanya kan, kalau diskusi sama Oten masuk Islam, kita masuk rumah sakit jiwa katanya. Habis itu masuk penjara pula, dilaporkan sama si Dosma kan. Si Dosmek ini dia melaporkan aku, katanya aku menghujat Tuhannya, tapi dia nggak tahu kalau Tuhannya sendiri yang ngatain dia anjing. Si Dosmek pengacara yang di Medan itu loh, yang sok-sokan apa-apa TikTok gitu loh, yang bininya hakim, dikira dia mentang-mentang bininya hakim, dikira dia semua orang bisa dimasukkannya ke dalam penjara asal dia tuh sebenarnya gini loh. Kalau si Dosmek ini memang betul-betul, kalau si Dosmek ini memang serius menghentikan penghujatan, harusnya kan dia laporkan penghujatan dari agama Kristen kan? Enggak. Kenapa? Sebetulnya si Dosmek ini motivasinya udah jelas. Si Dosmek ini sebenarnya nggak mau kita mengajarkan ajaran kita dan tidak mau membongkar ajaran mereka karena dia Kristen. Malu dia. Contohnya semua Kristennya naik di komal kita, semuanya menggila. Wajar si Dosmek ini ngamuk-ngamuk. Tapi dia nggak tahu caranya supaya membungkam kita. Kalau dibunuh aku ketahuan masuk penjara dia nanti. Nah, pakailah kekuatannya menjadi pengacara dengan mengambil potongan video yang sudah ada, lompatan jeda waktunya, konteksnya udah dihilangkan. Dijadikannya lah saksinya itu si Logika ya kan. Ternyata si Logika ini ternyata penginjak Bible, justru dilindungi sama si Dosmek. Masuklah penjara si Dosmek ini karena dilaporkan sama orang Islam. Sakitlah hati si Dosmek ini gara-gara si Logika masuk penjara. Wajarlah si Dosmek ini setiap hari ngincar aku, dia nonton aku terus. Dia berpikir kalau aku ini bodoh. Kalau aku katakan orang Kristen dikatakan anjing, itu bukan aku yang bilang, Tuhan kau Dosmek. Burita Wahyu menegaskan itu. Makanya kau bilang kau kalau nggak ngerti apa-apa tentang agama, jangan kau sok-sokan. Kau pikir kau belajar hukum itu kau bisa memasukkan orang ke penjara suka-suka bapak moyang kau? Nggak bisa. Ya, walaupun negara Indonesia ini negara hukum, aku tahu bahwa banyak juga orang-orang yang terjolimi. Kau pikir aku bodoh? Al-Quranku mengajarkan aku supaya jangan menjadikan kau sebagai aulia. Gak ada kepercayaan yang kami sama orang-orang Kristen. Al-Quranku yang larang. Kalian minoritas saja menghujat nabiku, menghujat Tuhanku. Dan kau tengok bagaimana penghujatan terhadap agamaku. Ada kau diam? Apa ada kau bicara itu? Katanya kau sok-sokan menghentikan penghujatan agama. Giliran Tuhan kau dikatakannya sesungguhnya kayak mana, kau pula yang ngamuk. Dosmek. Muka kau tuh. Kau pikir kami takut sama kau? Baru kau menjadi pengacara, sempat kau jadi presiden, kau jual negara ini. Baru jadi pengacara aja kau udah menipu. Kau bilang aku menghujat Tuhan kau. Jelas-jelas Pak JJ yang mengatakan kalau Tuhan kau tuh satu batang dua telur. Aku cuman mengutipnya. Makanya kau bilang sama kawan-kawan kau Kristen, kalau goblok jangan naik ke kamar diskusi, nanti goblok. Nanti kami buka aib agamamu. Udah jelas-jelas kawan kau yang bilang satu batang dua telur. Kau bilang pula aku yang menghujat. Aku menyampaikan kembali supaya kalian jangan menghujat. Contohnya banyak Kristen itu yang menghujat Tuhannya. Kau tengok kawan kau tadi itu yang mengatakan apa? Kalau bini kau diperkosa Dosmek, nggak boleh kau melawan. Itu ajaran kitab kau. Baru kau jadi pengacara aja, ada songong kau. Sempat kau jadi presiden, mungkin semua orang Islam yang bertentangan dengan ajaran kau, mungkin kau libas. Diajak diskusi kau nggak berani. Dosmek. Kenapa? Pengen kali kau memasukkan aku sama Bang Zuma ke penjara. Takut kau kubongkar agamamu. Mau kau bayar orang untuk mempersekusi aku? Hah? Kau pikir orang Islam bodoh? Yang kami bahas ini bukan sesuatu yang nggak ada tertulis. Oh, itu kan cuma pandangan kau aja, Ripa. Aku nih baca kitab kau kontekstual. Makanya aku tunjukkan literasi dari Burita Wahyu yang mengatakan memang ada berkat kepada anjing. Sibuk kau. Kau bilang aku menghujat agama kau, yang mengatakan Tuhan kau terkutuk kau. Yang percaya Tuhan kau terkutuk kau. Kau bilang aku menghujat dengan menyamakan Tuhan kau dengan kelamin. Jelas-jelas tertulis. Yang jelas-jelas ada videonya yang mengatakan Tuhan kau satu batang dua telur. Itu si JJ Oten dia. Aku pula yang kau tuduh menghujat. Inilah kalian sama kayak di zaman kegelapan.
Ketika kalian dulu berkuasa zaman kegelapan, tinggal menuduh perempuan penyihir langsung kalian bunuh. Itu kenyataannya itu. Ini negara hukum, negara Indonesia, bukan negara Kristen, bos. Baru minoritas saja udah belagu kalian. Kalau nggak sanggup kalian Kristen itu berdebat dengan kami, kau suruh orang-orang bodoh yang awam itu jangan naik ke kemal debat, biar nggak mempermalukan agamamu. Jangan orang Islam yang kau bungkam. Kau laporkan kami ke polisi, kau pikir kami takut? Video potongan pula yang kau ini tuh. Kau tengok selama ini kalau aku diskusi, kau suruh Kristen itu bertanya, ku bayar lagi kalau bertanya. Kau pikir penting kali agama kau tuh ku bahas di sini? Aku ini nggak penting membahas agama Kristen. Yang ku pentingkan itu mengajarkan ajaran Yesus dan ajaran Nabi Muhammad. Toh kau kurang ajar, mentang baru kau jadi pengacara, udah mau mengatur negara kau. Udah mau kau atur negara ini. Untung aku orang Islam, nggak tunduk, nggak takut aku kepada kau. Kelakuan kalian itu udah ketahuan dari dulu. Ketika orang tidak sejalan dengan kalian, tengoklah, minoritas saja kalian naik ke komal kami, kalian atur kami sesuai dengan yang kalian mau. Ajaran ngangkang punya siapa? Ajaran Kristen lah. Kan di Kristen itu orang pezina kan tidak dihukum. Kau tengok Yesus, ketika Yesus bertemu dengan perempuan pezina itu kan tidak dihukum sama Yesus. Terus di dalam kitab kau itu yang jamah-jamah payudara itu apa itu? Di kitabmu tertulis, Tuhanmu menceritakan bagaimana kemudian perempuan itu bersundal dan kelaminnya bahkan laki-laki. Di situ dikatakan, aku gara-gara baca kitab kau, aku tahu kalau kelamin orang Asyur itu sebesar punya keledai. Kalau nggak tahu aku. Kau tanya pula mana ajaran ngangkang? Di kitab kau tertulis, Tuhan kau menjelaskan detail kelamin laki-laki sebesar punya keledai, pancaran maninya kayak punya kuda. Yeskiel pasal 23 nomor 20. Masih bertanya kau sama aku, ajaran mana ajaran yang ngajarin ngangkang? Di luar Yesus binasa. Yang binasa itu menurut kitab Yesaya adalah pemakan babi dan anjing. Siapa yang makan babi, dialah yang akan dimusnahkan. Siapa yang tidak bersunat, dia yang dimusnahkan. Kata Yesus yang memanggil dia Tuhan-Tuhan lah yang akan dienyahkan. Kok di luar Yesus binasa, di luar Yesus binasa? Kau cuma ngaku-ngaku ajaran Yesus. Mana ada ajaran Yesus yang kau ikuti? Coba aku tanya sama kau. Tunjukkan satu pun ajaran gereja yang mengikuti ajaran Yesus dan ajaran bapaknya Yesus. Nggak ada. Jangan takia Korintus kalian depanku. Aku ini orang Islam, apologet aku ini. Salah kau. 7 tahun dah ku hadapi kalian ini semua. 7 tahun aku buka kitab kau itu. Kau pikir ada ajaran dalam kitab kau tuh Kristen dijamin masuk surga? Nggak ada. Yang dijamin masuk surga itu yang mengikuti kehendak Bapa. Kau pengikut Paulus, orang yang menginginkan kematian Yesus, bapaknya iblis. Yohanes 8:37-42. Mana ada ajaran di dunia ini yang datang dari Farisi kecuali Kristen, menggenapi Matius 23 nomor 15. Kau baca kitabmu itu. Jangan kau kencingi aja. Dan mengaku agama kasih nomor 1 kau. Ditanya kasih apa? Kasih mati. Kau tengok itu Kristen ketika menjadi otoritas, inkuisisi lah, asimilasi paksa lah. Kau tengok kalau Islam itu ada masa-masa emasnya, golden age-nya. Kalau Kristen itu ada masa gelapnya, dark age. Aku pula kau ajaran kasih. Betul kau. Di Indonesia ini memang kita harus menghargai orang Kristen. Memang orang Kristen yang kayak mana yang dihargai. Kalau kau nyerang agama kami, ku hargai kau. Matilah kau. Kau menghujat nabiku, ku hargai kau. Mampuslah kau. Saya akhiri diskusi dan debat para apologet Islam yang telah memberikan kita ilmu dan pengetahuan tentang ajaran Islam dan ajaran Kristen. Semoga ilmu yang kita dapat dari diskusi dan debat ini dapat membentengi kita dari permutatan, yang mana pada saat sekarang banyaknya misionaris mencari muslim yang awam untuk dimurtadkan. Saya akhiri video ini. Terima kasih kepada saudara-saudari muslim semua yang telah mengikuti diskusi ini sampai habis. Sampai ketemu lagi dan nantikan video-video diskusi dan debat apologet Islam selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.